Perang antara Rusia dan Ukraina terus berkecamuk. Kira-kira yang bakalan menang siapa, guys? Kalau menurut saya sih, yang bakal menang adalah Rusia. Secara kan Rusia persenjataan nuklirnya lebih keren dan lebih canggih. Kalau menurut Anda siapa? Yuk. Semoga saja perdamaian cepat terwujud di antara kedua negara. Daripada takut dengan peperangan, lebih baik kita happy-happy yuk. Dengan cara menyimak update YouTube terbaru edisi 2 Maret. Oke, langsung saja kita tampilnya. Check it out. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Barang-barang pada naik, pusing mengatur belanja. Semoga VTube bisa on di bulan Maret ini. Apakah sudah ada hilal tentang VTube? Perjuangkan terus aspirasi VTuber harus bawah, biarpun harus sampai ke meja hukum. Manajemen dan komisaris harus bertanggung jawab. PP tidak akan terbayar. Investor mana yang sanggup menalangi nilai PP yang sangat besar? Apa dari iklan? Siapa juga yang mau pasang iklan? Kalaupun ada, tidak bakalan cukup. Sangat tidak cukup. Loh, dulu kok PP bisa dicairkan? Karena dibeli member lain. Sekarang member tidak boleh membeli PP. Sederhana banget logikanya, tetapi bebek dungu nggak sampai ke sana nalarnya. Mengapa? Karena sudah dicekoki bahwa VTube bisnis spektakuler, jauh di atas APK lain dan layak dipertimbangkan serta diperjuangkan. Orang-orang mau beli PP di kala itu karena dijanjikan seminggu PP nggak ada yang beli, maka perusahaan VTube yang akan membeli. Makanya banyak yang terpesona dengan janji manis tersebut. Dan orang gabung itu karena melihat tameng yang dipaparkan oleh member-member yang tidak paham bahwa gambar yang dipaparkan itu adalah jalan untuk memuluskan pekerjaannya yang memonopoli PP untuk dijual. Dalam dunia bisnis banyak cara dan taktik, apalagi bisnis yang ilegal. Jadi nih, semua itu berpulang ke kesadaran masing-masing. Yang terpenting itu adalah perjuangkan hak asasi kalian yang merasa telah teraniaya dan terzolimi. Kedepan harus lebih hati-hati ya, jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang tampaknya mudah. Karena hukum alam belum berubah, setiap kesuksesan pasti ada harganya. Kemarin tim 9, sekarang komite Digimon, besok apa lagi ya? Para Diamond pundi-pundinya terisi oleh member-member bawah yang fast track. Sungguh miris, kita yang di bawah hanya bisa meratapi nasib. Kasus picup ini semakin dibiarkan semakin menjadi. Bangga ya kalau pipinya dibayar perusahaan. Nah, kalau pipinya dijual ke member, apanya yang mau dibanggakan? Makanya pemerintah harus ambil tindakan tegas. Kalau tidak, maka akan jadi bumerang dan perselisihan. Dan ini malah pejabat yang jadi pemainnya. Kan aneh bin ajaib. Sungguh tolol bin goblok. Pejabat aja nggak tahu apa-apa. Negara mau jadi apa kalau begini? Lucu bin ajaib ya guys. Kasihan member-member yang fast track dan yang dirugikan. Meski mereka dipenjara semua, kalau buat ganti uang member pasti nggak ada lagi. Perut bandar Ponzi udah kenyang perutnya makan uang member. Tapi member bercucuran keringat darah dan air mata buat fast track. Buat beli paket-paket misi, buat nonton iklan. Dari bintang 1 sampai bintang 6, akhirnya ditipu sama picup. Sehingga bintang kecil berputar-putar di atas kepala mereka. Pusing jadinya. Weleh. Bukan VTube-nya yang nipu, tetapi pembuat aplikasi VTube-nya yang nipu. VTube hanya rumah untuk menipu. VTube itu tempat untuk alat atau jalan untuk menukar PP menjadi uang. Kalau tidak ada jual beli PP, maka tidak akan terjadi penipuan seperti sekarang ini. Kalau Pak Eman nggak pasang badan, maka VTube sudah nggak ada lagi alias musnah. Tokoh penguat di VTube sekarang tinggal Pak Eman, yang lain kabur. Makanya para member VTube serba salah kalau mau melapor, karena mereka tidak tahu cara pelaporan. Member entub harus dicuci otaknya supaya tidak terjadi pembodohan terus-menerus. Udah nggak sabar main VTube lagi, udah sakau nih. Udah setahun lebih nggak nonton iklan, badan jadi sakit-sakitan. Apakah kira-kira petinggi VTube akan berakhir nasibnya seperti Indra Kents? Kita tunggu saja kenyataannya ya kan. Member yang level bawah justru yang jual PP ke level yang atas. Dulu sebelum ada regulasi dari pemerintah, jual PP ke leader alhamdulillah lancar aja. Nah, setelah pas ada regulasi, jadi macet deh. Pengelola VTube sudah membodohi semua member. Makanya member harus segera dinormalkan kembali.
Dari sekian banyak orang di Pitup, kenapa yang pasang badan cuma Pak Eman? Apa Wilbert Karimun nggak berani pasang badan? Kalau nggak ada Pitup, nggak akan ada nama-nama para begundal itu. Berarti si Wilbert pengecut, nggak berani hadapi kenyataan. Pak Kiai Eman itu nggak ngerti. Kan yang investasi bukan Pak Kiai, tetapi member-member Pitup. Terus Pak Kiai member apa bukan? Pak Eman pastrek apa tidak? Kalau tidak, maka Pak Kiai Eman telah salah bicara. Semua leader pengecut, pasang badan nggak berani. Yang berani pasang badan malah nggak tahu sistem di Picup, tapi malah sok tahu. Kalau udah begini, ujung-ujungnya pasti semua leader Picup bakal keseret. Jangan gentar, soalnya bakal ada yang berusaha ngalang-ngalangin yang nyebar berita akan on lah. Kalau on di banned lah, atau statement konyol. Picup nggak akan terima uang member. Leader Picup juga bukan orang yang bodoh. Sudah tahu ilegal, kenapa masih ngotot ikut nyebarin Pitup ke semua orang? Semua dalam kekeliruan, bukannya tidak tahu, semua terhipnotis dengan cara kerja yang ditawarkan pihak leader. Saya pun leader dan sekalian member juga. Saya juga pastrek, leader saya juga pastrek. Semua kena, maju kena, mundur kena. Aduh, udah kayak judul warkop aja. Tidak ada yang perlu disalahkan sesama member. Yang perlu dan jadi permasalahan itu pada pihak pengelola Pitup. Karena pengelola lah yang jadi pemicu semua ini. Wilbert, Nopal, Prabowo, Miftahul itu semua banci, pakai rok saja, dipanggil Bareskrim tidak hadir. Jadi bila mau serang pengelola, serang saja Pak Kiai, biar kita tahu sampai di mana kekuatan hukum yang dirugikan oleh pihak pengelola. Kita laporkan dulu leadernya, nanti kan ada proses BAP. Nanti proses selanjutnya akan berkembang sampai ke akarnya. Bahkan siapa pencetus Pitup itu akan ketahuan nantinya. Entar leadernya akan buka suara, siapa leader di atasnya. Begitu terus sampai ke manajemen. Untuk mengetahui siapa pencetus Pitup itu sangat mudah. Yaitu caranya tanyakan saja pada Pak Kiai Eman, pasti dia tahu. Sampai di mana Pak Kiai Eman memutarbalikkan fakta. Karena kunci cepat lambatnya kasus Pitup ada di tangan Pak Kiai Eman. Bila Pak Kiai Eman masih bersikeras membela Pitup, maka semakin panjang lika-liku drama Pitup ini. Pertanyaannya, apa benar pipi itu hasil dari kerja keras klik-kliklan 10 kali per hari? Makanya percuma Pituber semangat. Manajemennya aja nggak semangat. Sudah setahun sejak Pitup on 2 minggu itu manajemen menutup diri. Terus apa yang bisa kita harapkan dari Picup sekarang? Tanda tanya. Sekarang kita berharap manajemen Pitup yang bicara. Jika memang Kiai Eman bisa menjadi lidah penyambung para Pituber, tolong disampaikan harapan-harapan Pituber ini. Nikmatnya jadi diamond pertama ya. Pipinya laku terjual habis. Sampai-sampai kehabisan stok pipi. Iyalah, namanya juga diamond. Pas diamond lagi. Nasib kaum bawah seperti yang baru join, iming-iming ambil proses fast track. Hingga 1 tahun belum ada hasil hingga sekarang. Yang namanya pembuat acara pasti dapat hasil yang besar. Anggap aja seperti kasino. Pemasang paling dapat sebagian aja. Yang namanya bandar pasti ada permainan atau monopolinya. Bisnis dalam media digital pasti terdapat kecurangan. Apalagi bisnis digital tidak legal. Mau ditutupin kayak gimana pasti ketahuan. Hanya yang merasa aja yang tahu, dan yang tahu saja yang merasakan. Yang tidak tahu menahu itulah budak-budak pemangsa yang diincar para elit-elit pemain money game. Jadi semakin banyak yang tidak tahu, maka semakin merajalela pembodohan itu. Segmen selanjutnya brother, motivasi Pituber. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Untuk sukses, kamu perlu mempercayai dirimu sendiri, terutama saat tidak ada seseorang pun yang percaya padamu. Hati-hati jika kamu mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah emosian, dan kamu mudah dikendalikan orang lain. Belajarlah untuk mengendalikan dirimu sendiri. Motivasi selanjutnya, filosofi bahagia. Mau bahagia, mau rezeki lancar. Kalimat sederhana yang mungkin saya ucapkan adalah, bahagiakanlah keluargamu selalu. Saat kita bertekad untuk membahagiakan, insya Allah kita akan dimampukan dan dibalas. Membahagiakan orang lain aja dapat balasan, apalagi membahagiakan orang tua dan pasangan, ya kan? Coba Anda perhatikan baik-baik. Pada umumnya, pria diberi tubuh lebih kuat dan lebih besar. Hal ini identik dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya?
Yang utama adalah membuat keluarganya bahagia, dunia dan akhirat. Saat ini orang-orang di sosmed berlomba-lomba mencari kesenangan. Kadang mereka ngelakuin yang aneh-aneh dan gak masuk akal. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu dekat sekali. Di mana itu? Yaitu saat kita berusaha membahagiakan keluarga kita. Ya, hanya dengan membahagiakan keluarga kita. Dengan begitu insya Allah kita akan turut berbahagia. Soal rezeki jangan ditanya, insya Allah pasti cukup bahkan berkelimpahan. Sukses adalah sebuah kendaraan yang bergerak di atas roda yang bernama kerja keras. Tapi perjalanan itu tidak mungkin tanpa bahan bakar yang bernama percaya diri. Betul apa benar guys? Motivasi selanjutnya, jalan langit. Umur saya sekarang 40-an. Andai saya dikasih umur sampai 63 tahun, berarti saat ini 2/3 badan saya sudah masuk ke dalam tanah. Sisanya sepertiga lagi. Dan bukan mustahil saya dikasih umur lebih pendek daripada asumsi itu. Siapa tahu ya kan? Karena itulah saya berusaha nabung amal jariah dan nebar manfaat lebih luas lagi. Di antaranya dengan sedekah dan ngajak orang bersedekah. Pesan guru saya suatu ketika, jangan lagi menunggu, berikanlah manfaatmu. Umur tidak ada yang tahu, maka berikanlah manfaatmu. Selagi dikasih waktu, maka berikanlah manfaatmu. Hal inilah yang disebut sebagai bagian dari jalan langit. Yang saya yakini bahwa sedekah itu, kalau sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Kalau banyak akan jadi tambang minyak. Dan kalau sering akan jadi lautan yang tak kering-kering. Terus, bagi yang belum dapat pahala gimana tuh brother? Pasti udah dapat, serius sudah dapat. Mungkin dikonversi jadi kesehatan, pertemanan, jodoh, nama baik, dan tertolak dari bala. Dan sebagiannya lagi jadi dividen, tapi cairnya nanti di akhirat, dengan izin Tuhan tentunya. Terus, tambang minyaknya mana? Tambang itu perumpamaan, jangan masukin hati, masukin rekening aja. Kebaikan kecil yang kita lakukan, misalnya sebesar butiran pasir, pasti berbalas. Apalagi kebaikan yang lebih besar daripada itu. Soal balasan dan bentuk balasannya, serahkan saja ke Tuhan. Biar Dia yang mengatur gimana baiknya. Sekian update YouTube kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. See you.